episode 81 N. Ave menatap Caroline dan Zack secara bergantian. Entah bagaimana perasaannya sekarang. Apakah ia harus sedih atau bahagia dengan kehamilannya? Dengan keadaan rumah tangganya yang berantakan, Tuhan menghadirkan seorang anak yang saat ini tumbuh di rahimnya. Caroline menggenggam tangan Ave, mengusap lembut untuk memberikan ketenangan dan semangat agar Ave tidak terpuruk. Sedangkan Zack hanya mengamati kedua perempuan itu dari sofa. Zack sebenarnya sangat kasihan terhadap Ave. Apalagi dulu dia juga sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari suaminya. Ave selalu ditinggalkan oleh Austin, yang ternyata malah asik bermain-main dengan wanita lain di luar sana. Tapi dia sekarang tidak bisa menghiburnya lagi. Zack sudah tidak akan mengurusi urusan pribadi Ave. Kalau tidak ada Caroline, dia berada di sini juga karena Caroline. Saat ini prioritasnya hanya gadis itu. Carol, Zack, terima kasih karena telah datang di saat yang tepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku kalau kalian tidak datang. Mungkin depresi dan bisa gila, ucap Ave tersenyum miris. Aku hanya ingin mengetahui keadaan Mrs. Ave. Setelah beredarnya berita itu, aku merasa Mrs. Ave pasti tertekan, jawab Caroline tulus. Ave tersenyum dan menggenggam tangan Caroline, kemudian dia melirik ke arah Zack, yang sejak tadi hanya diam saja memperhatikan mereka. Caroline, aku berharap kamu dan Zack bisa bersatu selamanya. Zack orang yang baik, kamu juga gadis yang sangat baik. Kalian seakan ditakdirkan bersama. Cintailah dia sepenuh hatimu, ucap Ave menatap Caroline dengan mata yang berkaca-kaca. Caroline nampak bingung, tapi dia tidak tahu harus menjawab apa, karena memang dia masih belum bisa menerima Zack sepenuhnya. Bukan karena masa lalu pria itu, namun dia memang belum bisa untuk berpacaran saat statusnya masih menjadi pelajar. Beberapa minggu kemudian, Austin dan Lily akhirnya dijebloskan ke dalam penjara karena terbukti melakukan perselingkuhan dan juga niat untuk membuat orang lain celaka. Austin sendiri memilih pasrah dan tidak banyak komentar. Dia hanya ingin menebus semua kesalahannya karena telah menyakiti sang istri. Sedangkan Lily sudah nyaris seperti orang gila karena masih tetap tidak terima kalau sekarang dia sudah masuk jeruji besi. Perusahaan Austin kini diambil alih oleh pamannya. Austin sendiri tidak melakukan banyak perlawanan di persidangan. Dia hanya bisa menyesali perbuatannya dengan terkadang termenung dan menangis sendirian di dalam lapas. Ave sendiri juga sudah menggugat cerai Austin. Dia hanya ingin fokus dengan kehamilannya yang semakin besar. Setiap seminggu sekali Ave dan Alana bertemu di tempat senam kehamilan. Ya, Alana juga berhasil mengandung setelah pulang bulan madu. Kini kandungan kedua bumil itu sudah masuk usia semester kedua. Kehamilan Ave lebih tua 10 minggu dari kandungan Alana. Sekarang kehidupan kedua wanita itu sedikit santai dengan menikmati masa-masa ngidam mereka. Alana berhenti total mengurus perusahaan dan Ave masih mengajar dengan jam kuliah yang sedikit ia batasi. Ave masih bisa membiayai dirinya dan juga calon putranya dengan hasil dari mengajar. Austin sendiri tidak pernah tahu bahwa Ave telah hamil calon anaknya. Yang Austin tahu dirinya saat ini sudah bukan suami dari Ave lagi. Mungkin setelah dia keluar dari penjara nanti, Austin ingin bertemu dengan Ave dan meminta maaf padanya. Membangun kembali karirnya yang hancur karena perselingkuhan dan dendam. Sedangkan Ave juga tidak berniat memberitahu Austin dia masih bisa hidup bahagia dengan anaknya nanti. Hanya itulah kekuatan yang Ave miliki, beserta dukungan dari sahabat-sahabat barunya yang ternyata begitu peduli terhadapnya. Alana, Caroline, Sedan, dan Zack, mereka selalu memberikan dukungan terhadap Ave agar bisa bangkit dari keterpurukan, berharap semua yang dialaminya bisa membuatnya menjadi semakin dewasa dan matang. Apa yang kamu rasakan saat ini? Bisik Sedan. Alana menoleh dan melihat wajah sang suami dari samping. Aku bahagia bisa bersamamu, menikah denganmu, dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Terima kasih karena telah memilihku menjadi pendamping hidupmu. Terima kasih suamiku. Sedan mengelus pipi sang istri, menatapnya penuh cinta. Aku yang seharusnya berterima kasih sayang. Terima kasih karena masih menyimpan rasa cinta untukku. Aku begitu bahagia bisa bersamamu lagi sayang. Aku benar-benar mencintaimu. Alana tersipu malu dengan ucapan sang suami. Sedan mencium bibir Alana dan memagutnya lembut,
menghisap bibir merah cherry yang basah itu. Alana langsung mengalungkan tangannya ke leher sang suami, menikmati ritme ciuman mereka dengan intens. "Kamu semakin cantik," bisik Sidan di sela ciumannya. Semenjak hamil, sikap wanita itu menjadi semakin suka tersipu, meski hanya pujian receh dari suaminya. Mungkin karena faktor hormon kehamilan yang membuatnya menjadi semakin manja terhadap Sidan. Sedangkan Zack masih berjuang untuk mendapatkan cinta Caroline. Meskipun hubungan di antara mereka belum ada ikatan, karena Carol masih belum menerima Zack, tapi akhir-akhir ini hubungan mereka mengalami sedikit kemajuan. Caroline sudah jinak-jinak merpati. Tentu saja hal itu membuat Zack amat sangat bahagia. "Carol, bagaimanapun tesis yang kamu buat ini masih kurang menarik. Kalau kamu mau, aku akan membantumu membuatnya, gimana?" ucap Zack menatap gadis yang masih asik bermain dengan hewan peliharaannya. Baru seminggu dia memungut hewan lucu itu, dan Carol menitipkan kucing itu di apartemen Zack. Gadis itu tidak berani membawa pulang si putih, karena takut dimarahi oleh sang mama. Akhirnya dengan terpaksa Carol menitipkannya. Awalnya Zack menolak karena dia tidak begitu suka dengan kucing, tapi setelah tahu bahwa Caroline akan sering mengunjunginya di apartemen, akhirnya Zack memilih iya. Hewan itu bisa membuatnya lebih dekat dengan Caroline. Dia juga semakin menyukai kucing pada akhirnya, apalagi gara-gara kucing berbulu tebal warna putih itu. Caroline menjadi benar-benar penurut terhadap Zack. "Baiklah, terserah Mister aja. Kalau perlu Mister kerjakan tesisku sekalian, nggak apa-apa. Tuh kan." Sekarang Caroline benar-benar menjadi penurut. Dulu begitu susah untuk membuat Caroline seperti ini, sedikit manis dan tidak keras kepala. Tapi sepertinya gadis itu menjadi sedikit jinak. "Baiklah, asalkan kamu mau menjadi kekasihku. Bagaimana, Carol?" Caroline langsung menatap Zack dan nampak berpikir, sudah berapa ribu kali Mr. Zack mengucapkan hal itu. Sepertinya memang sudah saatnya dia belajar untuk menerima Zack, karena sejatinya pria itu sangat baik terlepas dari masa lalunya, yang menjadi seorang pebinor. Diam-diam Carol juga sudah menaruh hatinya pada dosen tampan ini. Boleh deh, aku mau jadi kekasih Mister. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik, tersayang, tercinta, tercantik, apalagi ya, gumam Caroline. "Pokoknya kamu segalanya, aku ingin kita bisa menjadi pasangan yang sesungguhnya, sayang." Carol terpekik ketika Zack dengan santainya membawa Caroline di atas bahu. Selesai.